Benarkah PGP dihapus mulai 2025? Nah, PGP ini adalah Pendidikan Guru Penggerak. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada isu lagi, Bapak Ibu ya. Ada berita bahwa PGP adalah Pendidikan Guru Penggerak yang digagas oleh Menteri Pendidikan yang dulu itu ada dihapus mulai tahun 2025 ini. Nah, ini adalah penjelasan yang saya rangkum, saya ambil dari sebuah website ya, yaitu penjelasan dari Bapak Abdul Mukti. Mari kita lanjutkan penjelasannya. Nah, begini Bapak Ibu, saya mengambil dari melintas.id itu bahwa ada berita benarkah pendidikan guru penggerak atau PGP diganti dengan pendidikan kepemimpinan sekolah atau dengan PKS. Jadi PGP itu nanti akan menjadi PKS. Nah, ternyata begini jawabannya. Mengacu pada kebijakan Abdul Mukti atau Bapak Abdul Mukti selaku Mendisdasmen yang terbaru, ada beberapa kebijakan yang berlanjut namun berbeda nama. Pendidikan Guru Penggerak atau PGP kedepannya akan berubah nama dengan Pendidikan Kepemimpinan Sekolah atau PKS ya. Program ini merupakan program lanjutan yang telah dirilis secara resmi oleh Mendikdasmen. PKS bukanlah hal baru, namun sudah sebagian besar dipelajari saat PGP tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dari tulisan ini ya, Bapak Ibu, di PKS ini nanti materinya itu yang mungkin sebagian besar sudah ada di pendidikan guru penggerak seperti manajerial dan lain-lain itu kan ada di guru penggerak ya. Coba kita lanjutkan. Jadi program ini merupakan penyempurnaan program guru penggerak. Nah, ternyata tidak dihapus dahulu, tapi hanya disempurnakan. Nah, yang sudah dilakukan evaluasi, refleksi bersama oleh para narasumber maupun pemangku kepentingan. Meskipun ada beberapa hal yang memicu protes sebagian guru tentang syarat mengikuti hasil pendidikan guru penggerak karena usia, nah ini benar ya. Jadi dulu itu ada memang kriteria usia, usianya maksimal ada maksimalnya, tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang dilanjutkan. Tujuan pendidikan kepemimpinan sekolah atau PKS ya terbaru ini memiliki tujuan baik yang membentuk kepala sekolah profesional dan sesuai harapan bersama. Jadi di sini PKS ini memang membentuk kepemimpinan atau membentuk seorang pemimpin sekolah ya, kepala sekolah gitu ya. Nah, ketika program guru penggerak dijadikan syarat utama calon kepala sekolah karena wajib memiliki sertifikat. Dengan demikian banyak calon kepala sekolah itu yang masih muda. Nah itu ya, itu yang jelas akan menjadi suatu polemik kan ya. Karena menjadi kepala sekolah itu kan begini Bapak Ibu, jadi harus matang semuanya begitu ya. Jadi bukan hanya dari segi pengetahuan saja, mungkin dari umur, kematangan emosional itu juga akan dipertimbangkan ya. Kita lanjutkan ya. Pada era sebelumnya, mereka yang menduduki jabatan kepala sekolah ini, Bapak Ibu, adalah guru yang benar-benar matang secara utuh. Dapat dikatakan segi usia, benar kan, maupun masa pengabdian kepada pendidikan. Jadi yang sudah lama dan juga usianya sudah matang, mungkin seperti itu ya di PKKS ini. Berikutnya, bagi guru-guru golongan lama tersebut secara otomatis tidak dapat mendaftar PGP, pendidikan guru penggerak, dikarenakan persyaratan usia. Nah, ini ya. Jadi dulu itu memang ada yang sudah senior gitu ya, sudah senior umurnya itu, tapi umurnya itu melebihi batas usia yang ada di PGP. Itu dulu ya. Nah, sekarang lanjutnya akan praktik di lapangan. Secara pribadi rata-rata mengeluh karena kurang siapnya secara matang dan secara emosional. Nah, bukan hanya itu saja, terutama manajerial dan kepemimpinan masih perlu dibarengi dengan contoh tauladan yang nyata jika sudah menjadi seorang pemimpin. Nah, dengan berbagai fenomena di lapangan, maka hal itu mendorong Kementerian yang sekarang ini meluncurkan namanya program PKS ya teman-teman ya Bapak Ibu Guru.
Pada era Nadiem Makarim, salah satu keunggulan program Guru Penggerak adalah prioritas mereka menduduki jabatan kepala sekolah yang mumpuni. Jadi dulu di PGP itu jumlahnya juga mencetak seorang guru, cuma di sini di sekarang ini di era Pak Abdul Mukti akan disempurnakan. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Syarat menjadi kepala sekolah diharuskan memiliki sertifikat guru penggerak sebelum mendaftar. Mengajar, tetapi juga cakap mengelola. Cakap mengelola ini maksudnya manajerialnya juga ya. Pelaksanaan PKS akan fokus pada pengembangan kompetensi guru yang akan dikembangkan. Sedangkan program PKS lebih komprehensif untuk melatih kemampuan manajerial dan kepemimpinan seorang kepala sekolah. Nah, di sini ya. Jadi penekanannya itu sepertinya kayak di sini. Di manajerial dan kepemimpinannya di PKS ini akan lebih komprehensif ya, akan difokuskan sepertinya di program PKS di Bapak Abdul Mukti ini ya. Nah, jadi secara umum tujuan PKS adalah dapat membentuk kepala sekolah yang mampu merancang dan mengelola kebijakan peningkatan mutu pendidikan Indonesia dan dapat meningkatkan kompetensi pengawas dalam memantau dan mendukung peningkatan mutu pendidikan selanjutnya ya. Menyelaraskan standar agar pelatihan dengan standar nasional dan kurikulum sekolah lebih mudah dipahami. Jadi sepertinya di sini di PKS ini akan lebih dirampingkan, disimpelkan ya. Semua polemik-polemik yang ada di permasalahan di sekolah itu akan semakin mudahkan gitu ya. Pada akhirnya bahwa nanti PKS akan dilatih dengan metode pembelajaran praktis untuk lebih mudah dipahami secara langsung. Nah, ini ya. Selain itu, diberikan pula studi kasus yang berkaitan dengan tantangan yang akan dihadapi di satuan pendidikan. Nah, ini berarti kelihatan sekali bahwa nanti kegiatan ini PKS ini akan lebih mengena ya untuk mencetak pemimpin-pemimpin di sekolah. Mungkin itu penjelasan dari kenapa apa itu namanya PGP itu akan diganti dengan PKS oleh kementerian saat ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.